JK minta Jokowi tak terlalu terlibat politik pilpres di 2024 ini. Kalau pandangan dari Pak JK akan hal itu emang pantas dan wajar. Padahal dulu SBY nyantai aja dulu di akhir masa jabatannya ya, nggak kesakusu kayak begini amat gitu. Itu salah satunya karena apa? Karena beliau ini memimpin di bawah satu tekanan. Mungkin takut dosa-dosanya ini dibongkar nantinya, makanya dia ngendos calon presiden yang akan datang ini yang bisa nutup dosa-dosa beliau gitu. Masuk akal banget. Iya, masuk akal banget. Dari awal kepemimpinan beliau itu banyak hal-hal yang nggak masuk logika gitu. Banyak janji. Nah, di sini malah kita katakan pembodohan massal jatuhnya. Waduh, ini hasil survei bayaran abal-abal ini nih, walau-walam nih, yang namanya dibayar ya nggak? Tentu nggak bisa dipercaya ya bun ya. Kalau gue nggak percaya survei guys, masyarakat nggak usah dikibulin lagi, udah pinter. Dan cuman gue menghimbau gini bun, lo kalau ingin pada berubah hidup lo, pilihnya pasti Pak Anies ya nggak? Halo guys, jumpa lagi. Salam waras, salam cerdas pokoknya. Ini guys sesuai janji gua, kita ngobrol-ngobrol asik lagi nih sama bunda kita yang kemarin nih. Bunda, apa kabar bunda? Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik banget. Baik banget ya. Waduh, kalau gue liatin nih guys, makin lama makin cantik loh bun. Wah, pantas ya bun. Kemarin tuh banyak yang nanyain bun. Konten yang kemarin tuh, jadi banyak yang nanyain gitu loh. Ini barang di mana? Bagus nggak katanya? Cuman nggak recommended yang nanyanya, makanya gue nggak kasih nomor bunda gitu. Jadi nantilah gue cariin aja yang kira-kira recommended lah ya, yang cocok sesuai harapan bunda. Nanya banyak sih, cuman kadal semua. Mending kalau buaya gitu loh. Ini kadal. Bun, lagi apa nih pagi ini nih? Oh, lagi santai biasa. Lagi Kegiatan. santai ya. Kita ngobrol apa pagi ini bagusnya nih? Boleh lah ngomong dalam keadaan santai, mau sedikit ngomong berat atau yang biasa-biasa saja juga boleh. Kita ngobrol politik gimana nih? Ini lagi enak nih ngomongin politik sekarang nih. Lagi tahun politik gimana nih? Minat nggak ngomongin politik? Boleh ya? Boleh banget. Boleh. Nah ini bun, kemarin nih guys, ini gua baca di CNN Indonesia nih bun ya, 6 Mei kemarin itu ada, jadi beritanya gini bun. Nah ini nih, JK minta Jokowi tak terlalu terlibat politik pilpres di 2024 ini. Nah kurang lebih ya gua rangkum aja guys ya isinya. Kurang lebih Pak JK itu ya kayak dulu katanya Pak SBY, dia nggak terlalu seperti Pak Jokowi sekarang ya, kita lihat ya bun ya, sibuk banget gitu ya, ngurusin koalisi ikut-ikut juga gitu ya, masalah pilpres padahal gitu kan. Karena ini masyarakat harus kita edukasi nih bun, harus melek politik juga. Nah pandangan bunda nih dengan berita yang dari CNN Indonesia ini, imbauan Pak JK itu pada Pak Jokowi katanya tuh jangan terlalu terlibat politik. Apa gitu argumentasi dari bunda guys, kita dengar apa bun? Iya. Kalau pandangan dari Pak JK akan hal itu emang pantas dan wajar. Karena memang pada saat ini yang dibutuhkan itu bukan satu pencitraan lagi, bukan. Jadi oh dulu, kalau dulu dia pencitraan gitu, sibuk pencitraan ya. Di akhir jabatannya sibuk kasak-kusuk gitu loh, ngurusin inilah koalisi inilah, ngusung capres segala macam, dia ngendos. Orang ini memang lebih sejujurnya lebih banyak kepada kepencitraan, tapi bukan kepada hasil gitu. Jadi kalau di akhir jabatan ini itu kejar target, kejar target untuk pencitraan itu wajar aja. Ini bahasa kita orang-orang yang nggak ngerti politik ya, yang tidak masuk ke dalam ranah politik. Tapi ini bahasa kita masyarakat awam umum yang merasakan akibat daripada hanya sekedar pencitraan daripada urusan kerja gitu. Sekarang kita pencitraannya udah nggak laku sekarang kita bahas yang poin-poinnya aja nih. Kan sibuk nih, ngendor sana ngendor sini, ngurusin capres yang versinya beliau tuh. Kenapa dia begitu sekarang? Padahal dulu SBY nyantai aja dulu di akhir masa jabatannya ya, nggak kesakusu kayak begini amat gitu. Itu salah satunya karena apa? Karena beliau ini memimpin di bawah satu tekanan. Jadi ada beberapa hal faktor, barangkali ini pikiran kita ya, secara bodohnya logika kita aja. Menaikkan pamor satu calon atau apa gitu kan. Jadi untuk hal ini nih perlu pencitraan yang kuat gitu. Karena apa? Beliau cuma menjalankan apa yang sudah digaris bawahi. Oh gitu.
kan apa yang sudah direkayasa, bukan karena hasil pemikiran bagaimana Indonesia ini bisa maju, bagaimana Indonesia ini bisa punya pemimpin yang benar-benar berbakti gitu. Gitu menurut gua nih Bun ya. Ini guys, ini kan menurut gua ya, ini mungkin ya. Gua kan ya biar goblok-goblok begini juga gua juga bisa insting gua ada juga, Bun. Menurut gua begini, Bun. Mungkin ini beliau banyak dosa selama ini ngurusin ini negara ya kan. Mungkin takut dosa-dosanya ini dibongkar nantinya, makanya dia ngendos calon presiden yang akan datang ini yang bisa nutupin barangkali dosa-dosa beliau gitu. Kalau menurut gua sih begitu. Kalau nalar gua yang orang kampung ini, kan gua orang kampung nih. Kalau gua sih nilainya seperti itu mungkin ya. Dia ngendorse itu sibuk. Nanti biar calonnya dia ini yang dekat ke dia, yang pro ke dia, jadi dosanya ditutupin. Menurut gua gitu. Kalau menurut Bunda gimana? Argumen gua masuk akal nggak kayak gitu, Bun? Masuk akal banget. Masuk akal ya? Artinya memang, iya masuk akal banget. Dari awal kepemimpinan beliau itu banyak hal-hal yang nggak masuk logika gitu. Banyak janji. Waduh, gawat. Iya. Banyak janji, banyak beberapa perkataan yang di luar nalar akal sehat kita tapi tidak terbukti gitu. Dan malah banyak di sini malah kita katakan pembodohan massal jatuhnya. Waduh, jadi kalau sekarang ya kalau sekiranya sekarang beliau mendekati atau beliau lebih pendekatan kepada calon-calon yang merasa dikuatkan atau kayak gimana gitu, wajar saja. Karena apa? Keburukan satu permasalahan itu kita harus mencari dulu nanti menutupinya seperti apa gitu. Jadi sekarang lagi cari celah bagaimana supaya kebodohan-kebodohan yang terjadi ini kelak tidak terlalu view, tidak terlalu tidak terlalu booming untuk masyarakat umum ini tahu gitu, cukup elit-elit politik saja. Tapi ini kalau kata Bunda ya benar-benar satu taktik politik. Kembali lagi seperti ini benar-benar politik pembodohan massal gitu. Pembodohan, waduh, ngeri banget. Nah, ini gini nih, gue sih ya bukannya ini ya. Ini kan pandangan kita sebagai warga negara diberikan oleh konstitusi untuk kebebasan berpikir dan berpendapat. Tapi intinya kalau gue lihat nih ya, guys ya, ini beliau kayak ketakutan ini. Bagaimana dosa-dosanya ditutupin? Kalau menurut gue sih begitu. Jadi cari nih calon presiden nantinya nih yang bisa dia ibaratnya apa ya, jadi tameng lah, bobroknya rezimnya dia ini nggak dibongkar gitu kan, dosa-dosanya, janji-janjinya segala macamnya lah, kebijakannya ya kan, biar nggak dibongkar gitu ya. Menurut gua sih begitu ya Bun ya guys ya. Terus gini Bun, terus begini lagi nih juga nih kocaknya nih hasil survei katanya Anies selalu nomor 3. Pertama itu Ganjar, kemudian Pak Prabowo. Nah, menurut Bunda nih survei absah gini kan banyak. Menurut Bunda gimana nih survei gini nih yang sekarang ini nih? Iya, kalau saat ini survei semua dikuasai oleh negara. Keren kan survei saya guys. Ya. Survei dikuasai negara katanya guys. Keren juga nih ya. Terus gimana? Ya. Wartawan dikuasai negara, semua media dikuasai oleh pemerintahan. Jadi semua itu tuh bisa. Ini tidak settingan ya, ini tidak ada istilah apa, ini pendapat seorang ibu rumah tangga, karena memang Bunda ibu rumah tangga. Ini pendapat kita bodohnya saja. Kalau semua dikuasai oleh pemerintah, apa yang bisa tidak terjadi? Tapi coba kalau sekiranya pemerintah itu lebih netral kepada masyarakat, alam. Karena apa? Pencitraan itu akan tidak ada sama sekali. Kebodohan massal itu akan bisa dihilangkan. Jadi harapan Bunda gini aja, seandainya di akhir-akhir di masa pemerintahan beliau, Bunda berharapnya beliau lebih netral memandang bagaimana politik bagus ya untuk ke depan, bagaimana Indonesia ini bisa dipimpin oleh orang-orang yang benar berkualiti, orang-orang yang benar kepentingan masyarakat umum, tidak untuk kepentingan satu golongan atau partai. Itu yang Bunda mau gitu. Tapi ya harapan saja. Makanya kita berharap sini butuh seorang pemimpin yang kuat, yang berani, yang tegas, yang pintar, yang jujur. Bagus nih guys, kata Bunda nih harus netral ya Bun ya. Ya iya, ini sibuk sana sini sibuk ngendorse ini ya, si A si B ya kalau gue pandangan gue sih gitu guys ya. Ya mungkin punya rasa ketakutan. Bunda foto. Mereka itu sekarang ini untuk hasil survei yang dibicarakan seperti tadi itu ya. Karena rasa aura ketakutan itu kental banget.
Jadi ketakutan, Aura. kecemasan ya. Iya, kecemasan tuh berasa Bang. Berasa banget ya. Ya, sekarang Bun ya, rakyat Indonesia, masyarakat sekarang nih ya, baik tingkat bawah ya, itu udah mulai cerdas sekarang. Nggak laku lagi sekarang Bun, pencitraan apa, lipstick apa, bedak-bedakin apa, dandanan nggak laku sekarang. Orang mas sekarang tuh udah cerdas memilih. Kemudian ada nih, gua kalau dengar berita, baca berita itu kadang mules perut gua gitu kan. Ya dibilang begini, ya survei-survei mengatakan ya pihak sana surveinya Pak, contoh kayak Pak Ganjar katanya nomor 1 surveinya. Ya, faktanya aja setiap deklarasi, kemarin kan baru saja tuh deklarasi guys ya, Pak Anies di Senayan ya, itu kan membludak sekali gitu ya. Nah, gue kadang ngasih survei bayaran abal-abal ini nih, walau-walam nih, ya namanya dibayar ya nggak, tentu ya nggak bisa dipercaya ya Bun ya. Kalau gue nggak percaya survei guys, survei itu siapa yang bayar kan gitu kan, tergantung siapa yang bayar biasanya. Jadi masyarakat nggak usah dikibulin lagi, udah pinter. Dan cuman gue menghimbau gini Bun, masyarakat sekarang gini ya, kan ini Pak Anies ada koalisi perubahan. Nah kalau ingin berubah nih ya nggak guys, lo kalau ingin pada berubah hidup lo, ya tentu pilihnya pasti Pak Anies ya nggak, agar ada perubahan. Tapi kalau ngelanjutin yang lama-lama, paling kebijakannya nggak jauh-jauh Bun. Kalau gue sih pandang gue begitu. Nah pandangan Bunda gimana nih, benar nggak yang gue bilang gitu tuh? Pastilah, kalau ingin satu perubahan, pertama hal yang kita rubah adalah mindset. Mindset pola pikir kita ke depan, bagaimana bangsa ini bisa maju dari orang-orang yang hanya sekedar pencitraan. Jadi benar-benar orang yang bekerja, yang punya kualitas kerja, yang benar-benar pemikir-pemikir untuk bangsa ini gitu. Iya. Ya? Apalagi Iya. kadang kalau ya survei tadi itulah lucu banget gitu loh. Padahal Anies membludaknya begitu. Dan yang paling keren ya Bun nih, paling keren kemarin tuh ya, pidato Pak Anies itu, waduh mantep banget. Dalam berpolitik itu ada lawan itu biasa katanya. Yang penting jangan sampai ada musuh. Nah, jadi sekarang juga ada kekhawatiran lah, politik identitas nanti pecah ini. Itu kan kecemasan aja itu. Nggak boleh bawa-bawa agama berpolitik. Agama aja, Nabi aja nggak nyuruh kita belajar politik di masjid. Masjid juga dilarang. Indonesia merdeka karena agama. Iya. Orang Bagaimana Indonesia merdeka dengan bambu runcing, dengan cuman Allahu Akbar, dengan Bismillah bisa memperlihatkan kemerdekaannya. Lupa dengan jejak sejarah. Iya. Mereka yang selalu menghilangkan jejak sejarah. Besok-besok kalau masih pemimpin seperti ini naik, sejarah itu tidak akan pernah ada. Iya, nih mantap banget nih Bun. Ya Bun, ya mantap banget itu ya Bun ya. Kita ngobrol pagi ini guys sama Bunda kita. Gue ngomongnya panggilnya Bunda nih guys. Jadi semoga ini kita ada pembelajaran juga nih pada untuk para sobat exam semuanya nih yang nonton ya enggak. Sekarang mesti pinter lah melek politik, paham politik, nggak usah tabu lagi bicara politik. Masyarakat harus pinter sekarang berpolitik itu, ya kan. Nah sekali lagi gue ingetin lo orang nih apa guys ya, juga para sobat semua yang nonton nih. Lo kalau ingin berubah, ya pasti harusnya pilihnya Pak Anies, ya enggak. Apapun itu lo mesti milih Anies, karena kalau lo masih milih yang dulu juga ya partai yang ngusungnya itu juga ya lah ya, makin blangsek ini hidup ini, makin sengsara kali. Iya, gua mah Bun ya cukup lah ya, selama ini kita ya masyarakat Indonesia ini cukup bersabar sudah, berjiwa besar sudah, cukup legowo sudah, gimana dibohongin ya banyak hal lah ya kan. Tidak adilnya keadilan, tidak ada hukum tajam ke bawah. Ya aduh. Masyarakat cuma sekedar diiming-imingin, ya diberikan sesuatu yang tidak bisa mengatasi kemiskinan, tidak bisa mengatasi, jadi membuat masyarakatnya makin malas, berharap itu aja yang terjadi. Bukan untuk masyarakat harus bisa berjuang. Iya. Kan? Oke lah Bun. Jadi gitu ya Bun ya. Semoga nanti di 2024 kita punya presiden baru, yaitu Pak Anies Baswedan ya enggak. Dan doa gue juga buat Bunda dapat suami baru lagi nih. Lu 15 tahun janda nih guys, 15 tahun janda, kasihan amat ya gurin begini ya Bun ya. Jadi kemarin itu bukan banyak sih yang nanyain Bunda, jujur banyak yang nanyain, cuman gua itu nggak recommended Bun, kadal. Jadi next time lah
Semoga ada orang baik yang pernah gue doain buat lo kan, ada orang baik yang bisa nanti betul-betul serius ya nggak, yang butuh juga pendamping kayak Bunda nih gitu Bun. Oke Bun ya. Jangan ya apa, gua serem aja kalau lama-lama. Iya serem. Lama-lama ngobrol sama lo kalau jatuh cinta lagi gua gitu. Oke Bun. Seperti kayaknya kan emang ada sama lo. Apanya? Sepertiga dari tipe yang gue mau emang ada sih sama lu ada. Sepertiga doang. Sepertiga doang, kasihan amat gua sepertiga. Buset dah. Sisanya buat Anis. Saya buat Anis. Pokoknya kita fokus ke Anis aja dulu ya. Ya gitu aja lah guys ya. Bincang-bincang kita di pagi hari ini, gue sambil ngopi nih guys. Ngopi pagi gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol sama Bunda yang masih single, yang masih janda sekarang ini, 15 tahun janda, butuh cari pendamping. Jadi gue promoin terus ini ya. Gue promoin, jadi gue kayak biro jodoh nih sekarang nih. Oke. Ya Bun ya. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi nantinya. Ya semoga Bunda sabar aja dulu ya. Innallaha ma'as sabirin. Ya sawahnya dipelihara aja dulu. Aduh, guys udah. Ayo dah gitu aja lah guys ya. Bun, next time kita ngobrol-ngobrol asik lagi nih para sobat. Jangan kemana-mana. Ini channel pokoknya channel yang bikin waras, yang bikin cerdas ya. Oke sobat, silakan yang mau komen-komen, yang mau tanya tentang Bunda boleh. Nanti nomor HP Bunda ada sama gua gitu. Next time kita ngobrol asik lagi nih Bun. Hari ini cukup dulu gitu. Gua mesti ini dulu nih apa, kambing gua mesti gua angonin. Oke Bun ya. Terima kasih atas waktunya. Next time kita ngobrol-ngobrol asik lagi. Oke sobat ya. Lo kudu semuanya kudu pada waras sekarang. Wah ya, pada pinter lah sekarang nih berpolitik. Macam-macam gimmick orang sekarang ini, pencitraan macam-macam lah. Apalagi survei abal-abal. Aduh, agak banget dah. Ya udah pada pinter lah. Rakyat Indonesia sekarang nggak bisa dibohongin, intinya begitu aja. Oke, para sobat, sampai jumpa lagi kita di tontonan berikutnya. Jangan lupa selalu pantengin ini channel kalau ingin waras. Gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum. Gue ompong nih Bun.